Kembali bersama Rafflesia Tani Channel pertanian yang konsisten membuat video-video edukatif yang bermanfaat tentang pertanian. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mereview cara memperbanyak anakan padi. Seperti apa cara dan teknik tersebut? Untuk itu simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Namun sebelum saya lanjutkan, seperti biasanya berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat dan konsisten dalam menyediakan video-video pembelajaran tentang pertanian. Para sahabat tani sekalian, banyak sekali teori dan pengalaman dalam ilmu pertanian. Berbeda-beda daerah, berbeda budaya, beda orang, tentu juga beda cara. Demikian pula banyak sekali tips, teori, dan metode untuk mengembangkan potensi hasil dalam budidaya tanaman, khususnya pada tanaman padi. Pada ilmu pertanian, khususnya dalam proses penanaman padi, sebenarnya banyak ilmu yang dipelajari, dan salah satunya adalah teknik memperbanyak anakan padi. Anakan padi merupakan batang padi yang muncul dari batang utama. Batang anakan ini pun dapat mengeluarkan batang anakan lain dan seterusnya hingga sebanyak-banyaknya. Semakin banyak anakan padi yang produktif pada tanaman padi, maka diharapkan akan semakin banyak bulir atau mala yang dihasilkan. Untuk itu memperbanyak anakan padi telah menjadi prioritas utama para petani. Para sahabat tani sekalian, dalam memperbanyak anakan padi sama seperti halnya seperti teknik melakukan pemupukan. Memang sangat relatif dan tidak ada ukuran yang pasti atau cara-cara yang telah baku ditentukan, karena banyak sekali faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Namun berikut ada beberapa cara dalam melakukan memperbanyak anakan padi yang telah saya lakukan beberapa kali musim tanam. Yang pertama yaitu melakukan tanam bibit muda. Tanaman padi akan mengeluarkan anakan lebih banyak jika dibandingkan dengan tanaman menggunakan bibit yang lebih tua, dan umur bibit muda yang bisa ditanam yaitu antara umur 7 sampai dengan 14 hari setelah sebar. Dan hal ini sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu pada channel ini tentang manfaat penanaman bibit muda, dan link videonya ada pada bagian deskripsi video ini. Selanjutnya, penanaman jumlah bibit berpengaruh terhadap jumlah anakan yang akan keluar. Untuk mendapatkan jumlah anakan yang banyak, bisa menanam satu bibit dalam satu lubang, atau dengan maksimal 3 bibit dalam satu lubang. Hal ini dilakukan apabila populasi keong emas dalam satu kawasan dapat dikendalikan dengan baik. Selanjutnya dilakukan pemupukan menggunakan pupuk nitrogen, atau sering dikenal dengan nama pupuk urea, yang merupakan salah satu unsur pendorong pembentukan daun dan anakan padi. Pemberian pupuk nitrogen bisa dilakukan atau bisa diberikan pada umur tanaman mulai dari umur 7 hari setelah tanam dan seterusnya. Selain itu, pemberian pupuk SP36 juga sangat diperlukan, karena pupuk ini memiliki nutrisi yang sangat penting dalam menguatkan akar dan tentunya memperbanyak produksi anakan padi. Dan pemberian kedua pupuk ini yaitu pupuk SP36 dan urea dapat diaplikasikan secara bersama-sama. Dan teknik dalam melakukan pemupukan dengan pupuk SP36 dan urea ini juga sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya yaitu penanaman dengan menggunakan metode tanam dangkal. Penanaman bibit saat tanam jangan terlalu dalam. Kedalaman ideal untuk penanaman padi berkisar antara 2 sampai dengan 3 cm saja. Semakin dalam bibit padi ditanam, maka perkembangan akar akan sedikit terhambat. Selain itu, usaha pembentukan anakan padi juga akan semakin terlambat. Selanjutnya yaitu pemberian jarak tanam, yang juga harus diperhatikan, karena jarak tanam juga menentukan jumlah dan kualitas anakan padi. Jarak ideal padi yaitu antara 25 sampai dengan 30 cm antar bibit, dan metode ini biasanya dikenal dengan metode jajar legowo. Selanjutnya, melakukan kontrol air yang baik. Air
memang sangat diperlukan dalam fase vegetatif. Namun jika diberikan secara berlebihan atau digenang secara terus-menerus juga tidak baik untuk tanaman. Lakukan pengairan intermiten atau pengairan berselang dengan cara petakan sawah sesekali dilakukan pengeringan agar tanaman bisa menghirup oksigen. Teknik ini juga sudah pernah saya review beberapa waktu yang lalu, dan link videonya ada pada bagian deskripsi. Selanjutnya yaitu pemberian bahan tambahan. Ini perlu dilakukan setelah padi mulai dewasa namun belum berbuah, sehingga tanaman padi akan semakin bertambah subur. Pemberian unsur ini bisa dilakukan dengan zat seperti auksin, sitokinin, dan giberelin. Pemberian pupuk organik padat juga sangat diperlukan untuk dilakukan untuk menambah kesuburan tanaman, dan proses perkembangan tanaman semakin cepat juga bisa memperbaiki tanah yang rusak akibat pupuk kimia. Metode ini juga sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Para sahabat tani sekalian, itulah beberapa cara atau metode dalam memperbanyak anakan padi. Semoga para sahabat tani sekalian dapat mempelajari dan mengaplikasikannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil panen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan video singkat ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan bagi para sahabat tani sekalian dalam mengelola lahan persawahan.